teman-teman. Ya, pembukaannya biasa aja. Biasa. Soalnya apa ya? Bukan yang "What's up guys? What's up mamen?" atau tai itulah. Gue di sini ngewakilin anak-anak yang lain. Terus mungkin ngewakilin kalian juga dengan adanya COVID-19 ataupun Corona. Oh ya, barangkali kalian lupa, nama gue Robi Sumantri. Bisa dipanggil Robi atau Tumbil yang udah paling dekat lah ya. Bisa panggil Tumbil aja. Gue di sini apa ya, sebagai manusia biasa. Teman-teman ataupun buat kita yang ada di sini aja kali ya. Jaga kesehatan, sering cuci tangan, kebersihan baju segala macam. Kalau bisa sehari sekali sih itu ganti bajunya. Oh ya, pasti kalian bakalan nanya ataupun pasti kalian terpikirkan sesama orang entrepreneur kali ya, penjualan turun gak sih? Otomatis turun penjualan. Terus kalau untuk perubahan jam operasional pasti juga kita rubah. 2 minggu awal kita masih kayak dine in, makan minum di sini masih boleh. Cuman untuk 1 minggu akhir ini gue ngerubah jam operasional sampai jam shift pun dirubah. Terus kalau untuk absensi kita minimalisir yang namanya pemecatan. Gue nggak mau anak-anak di sini ya kasarnya dipecat kali ya, ataupun cut off gitu. Paling ya gue bisa merubah dengan absensi, dengan mungkin kalau hari ini masuk besok libur, ataupun bisa dikata dalam 1 bulan biasanya 26 hari kerja, tapi gue di sini setengahnya, sekitar 13-an lah kurang lebih segitu. Kita pun ngurangin kebiasaan kita semua di sini, kayak misalkan salaman ataupun apa, kita kayak ya udahlah only just like that gini. Terus kalau untuk customer ya maybe ya mungkin begini kali ya customer. Oh ya, untuk saat ini kita nggak ada dine in. Akhir 2 minggu akhir ini kita udah nggak ada dine in. Mungkin sampai nanti kelar corona kali ya kita udah bisa dine in lagi. Semoga aja bisa cepat, pemerintah bisa ngasih keputusan untuk masyarakat Indonesia yang lain. Soalnya selama ini gue masih bingung sih antara per daerah itu kayak lockdown sendiri, yang otomatis dari masyarakatnya ini daerah sini lockdown, tapi kok dari pemerintahnya juga nggak ada kepastian yang pasti. Jadi ya pasti simpang siur gitu sih, yang kayak belum pasti, ya udahlah santai aja gitu. Apalagi masyarakat Indonesia yang santuy gitulah, santuy, tetap santai dengan ada virus ini. Boleh santai, tapi jangan sampai kurang berhati-hati. Soalnya ini anjing, kalau virusnya kelihatan gue gebukin sumpah. Kalau itu manusia gue gebukin itu virus. Cuman ini anjing gue nggak kelihatan bangke gitu. Itu gue pengen sih dari kalian kayak tetap safe aja gitu. Yang biasa di sini ada aktivitas yang pasti orang-orang udah tahu lah, kayak misalnya Kopi Rumah Sambi, House of Kreatif gitu. Banyak aktivitas. Oh bener Mar, bagi rokok dong. Minta ke Aris sih sebatang. Gue belum beli rokok guys. Wajar lah, akhir bulan. Itu gue pengen sharing aja. Kopi Rumah Sambi kan House of Kreatif. Lu punya hobi apa, passion apa di sini? Ayo kita kembangin gitu bareng-bareng. Cuman kan karena di posisi kita yang lagi ada virus kayak gini, ya mau nggak mau kita harus berhenti dulu, vakum dulu. Kita bukan berarti berhenti untuk
ngeluapin sesuatu gitu di rumah itu tuh. Kalian harus tetap berkreativitas sih di rumah. Kayak misalkan gue kayak misalkan suka main gitar, ya udah main gitar di rumah, dibikin video segala macam. Yang penting kreativitas lu nggak hilang lah, kasihan gitu. Oh ya BTW, kalau lu lihat video sebelumnya sama Dera, itu gue masih ompong men, masih gondrong juga. Ini gue barusan potong rambut di 3 bulan kemarin. Sekarang gigi gue udah ada. Nih, gue nggak boleh masukin mulut tangan gue. Ya mungkin kalau kalian bisa lihat tempat duduk ini biasanya tempat duduk yang biasa orang-orang rebutin ataupun mereka rebutin nih, bukan rebutin ya, rebutin di sore hari, karena mungkin emang di sini enak banget, suasananya enak banget di bawah pohon apa ini namanya, Kamboja. Kita sering bilang sih ini pohon toge sih, buat lucu-lucuan aja. Cuman 1 bulan akhir ini ya gini, nobody in here. Sedih kali ya, sedih parah sih. Kalau untuk gue bukan money oriented gue ya, bukan masalah tentang penjualan, cuman kayak kemana-mana ngerasain anjing sepi banget nih tempat, anjing sepi banget nih jalanan. Sampai ya gue PDKT pun susah gitu sama cewek gitu kasarnya, karena pasti si cewek itu ataupun si gue juga nggak mau ketemu dulu deh, takut. Bukan gue negatif thinking kalau ke dia itu punya penyakit ataupun apa ya, cuman kan setidaknya kita ya gitu. Anjing kepala gue soal. Cuman pada intinya COVID-19 merubah segalanya, dari ekonomi, dari aktivitas, dari ya sampai ke kebiasaan pun berubah. Saran buat teman-teman yaitu apa yang tadi awal gue bilangin, jaga kesehatan, pola pikir sebenarnya, pola pikir yang utama. Pola pikir utama, soalnya kalau pola pikir sehat tuh iya mbak, ngerubah segalanya. Dari kayak lu pola makan jadi bener lah, kehidupan lu bener lah, lu jadi sering cuci tangan lah. Ya hikmahnya sekarang ada COVID-19, lu bisa stay safe gitu kan, cuci tangan setiap hari, biasa sehari sekali ataupun sehari 2 kali karena mandi doang ataupun karena makan doang. Sekarang mah hampir beberapa menit sekali lu harus cuci tangan segala macam, pakai sanitizer ataupun pakai apalah itu. Ya itu ambil hikmahnya aja, lu bisa kumpul sama keluarga, bisa ketawa ketiwi lah di situ sama keluarga di rumah, work from home. Saran dari gue yaitu jaga kesehatan, jangan keluar rumah dulu. Lu lapar, lu haus, ya haus sih pasti minum air putih juga bisa kalau ya. Cuman kalau lu pengen minum yang lain, lu bisa order online aja. Banyak kok coffee shop ataupun tempat makan minuman yang sekarang masih buka dan cuman bisa online doang. Kayak tempat gue juga di sini. Di sini cuman take away. Misalkan kalau ada orang mau sini, kita nggak boleh buat duduk lama-lama dulu. Di Gojek, Grab, di Fugo itu aplikasi apa ya, online yang ada di Cirebon sih, lokal pride gitu yang di Cirebon. Di situ juga udah ada. Kita juga bakalan ngadain, insya Allah lah ya, bakalan ngadain yang kayak delivery gitu, free ongkir. Semoga aja bisa jadi nyelesain masalah kalian di saat kalian aus, kalian pengen kopi ataupun pengen makanan dari kami. Itu sih. Nanti juga ada beberapa teman gue yang di sini buat numpahin keresahannya mungkin kali ya, ataupun saran-saran dari mereka.
pasti mereka juga punya keluhan. Ya banyak lah pokoknya, nggak kayak gue yang selalu muter-muter kalau ngomong, karena otak gue agak soak sekarang, pusing, bikin lahir bulan, bikin beberapa masalah yang nggak cuman di sini doang gitu. Bodo amat, jadi gue curhatkan anjing. Nama saya Ari. Ari siapa nih? Ari Rohman Dwi Priyatna. Panggil aja Ari. Oh, panggil aja Ari. Sebagai apa nih di sini? Sebagai waiters. Ngebar juga ya? Iya, ngebar juga. Lagi sekarang udah apa aja yang udah bisa? Baru ke manual brewing doang. Apa ya, kegiatannya kayak kurang kondusif sih, Jadi kayak customer juga kan pada kayak ada yang lockdown gitu, pada anteng di rumah. Jadi ya kayak sepi orderan lah. Terus juga kita juga nunggu orderan juga kan kadang suka bete, nggak tahu mau ngapain gitu. Buat nanggepin virus ini sih kayak ikutin apa kata pemerintah aja. Kayak misalkan pemerintah nyuruh kita buat lockdown, buat diem di rumah, buat ya itu juga kan buat mencegah penyebaran virusnya. Rajin-rajin cuci tangan, jaga diri aja baik-baik, stay safe. Jangan lupa pesan online ya. Oh iya, pesan online jangan lupa. Kopi Rumah Kesambi. Yo keren. Minum dulu dong. Oke. Mantap, thank you Ri. Kenalin dong, namanya siapa? Namanya Hero Al-Mukadis. Biasa dipanggil Hero. Bukan. Ya nggak suka aja. Sebagai apa di sini? Saya di sini sebagai junior chef. Iya. Udah semula ya masakan semula ya? Alhamdulillah udah bisa sih. Alhamdulillah. Iya. Kalau menurut saya, ini persepsi saya yang saya lihat dari orang-orang lain gitu. Ya memang sih ini virus nggak bisa dianggap enteng juga. Tapi kita juga nggak boleh begitu parno gitu. Soalnya sempat ada orang bilang dari pola pikir yang sehat pun pasti tubuh kita bakal sehat gitu. Iya makanya. Jadi kita berpikir sehat aja lah, nggak usah berpikir yang aneh-aneh. Kalau untuk masalah virus atau enggak itu tergantung diri kita, cara nanggulanginnya seperti apa gitu. Ya seperti itu aja sih kalau menurut saya. Kalau dibilang sepi ya pasti sepi, nggak seramai dulu gitu. Kadang pun kita pun yang bekerja juga kadang karena ada virus ini pun bosan gitu. Bosannya karena ya pekerjaan kita jadi nggak bisa optimal gitu. Jadi kerja seperti kayak nggak kerja aja gimana gitu. Sebenarnya itu hal yang bagus ya. Itu juga solusi yang paling mantep kalau menurut saya. Soalnya juga pasti kita juga nggak mau ketularan virus, kita juga nggak mau nularin orang. Jadi take away itu salah satu cara alternatif yang tepat gitu. Ya berhati-hati. Ngapain sih Cung? Efek dari itu. Hati-hati, lebih bisa jaga diri lah. Dengan cara
makan yang benar, tidur yang benar, istirahat yang cukup, pokoknya lah segalanya lah dilakukan, olahraga yang paling penting. Pokoknya kesehatan kalian itu tergantung dari cara hidup dan cara pola pikir kalian sendiri. Nama saya Karen. Karen SM. Panggilnya Karen aja. Iya, Karen aja. Sebagai apa nih? Sebagai kasir di Kopi Rumah Kesambi. Menurut Karen sih penjualan di sini ya turun gitu. Beda jauh banget sama bulan kemarin. Turunnya lumayan besar, lumayan banyak. Menurut Karen sih iya, soalnya kalau misalkan dine-in itu kan kita nggak boleh kerumunan banyak orang gitu, takutnya kan orang itu nggak tahu punya penyakit apa, barangkali dia gimana gitu. Ya lebih baik take away, tapi ada yang minta juga untuk minum di sini atau segala macem, cuma kan kita udah nggak boleh gitu. Saran Karen sih ya untuk jaga kesehatan, jaga tubuh kita masing-masing, kondisiin tubuhnya, barangkali kurang fit gitu ya istirahat, seenggaknya minum vitamin gitu biar kita bisa menjaga kondisi tubuh. Cuci tangan jangan lupa. Enggak, pakai apa yang semprot hand sanitizer gitu. Ya di rumah aja, lockdown. Nama gua Erlangga Zulkarnain. Bisa dipanggil Erlan, bisa dipanggil Angga, kadang-kadang dipanggil Bang Jack. Kenapa Bang Jack kan jatuh? Karena dulu sering pakai helm kemana-mana, disangkanya tukang ojek. Gua sebagai di sini sebagai tukang cuci, tukang bersih-bersih. Lebih ke intinya sih ya peracik kopi sih ya, barista juga. Ya bisa dibilang seperti itu. Kalau menurut gua sih ya buat keadaan situasi kayak gini ya, dibilang warning iya, dibilang apa ya, kayak orang-orang tuh terlalu parno ya, suatu hal berita yang belum pasti dibikin-bikin, diyakin-yakinin. Kalau kata gue mah kalau emang ada berita-berita seperti itu ya kita nanggepnya positif aja, tapi jangan terlalu berlebihan sih. Walaupun penyakit ini emang lebih ganas ya dari penyakit lain. Yang penting kita positif aja, hidup sehat, jaga kebersihan, itu yang harus kita lakuin setiap harinya. Dibilang sepi sih ya enggak ya, dibilang rame juga enggak. Ya kita juga di sini masih seperti biasa kok, normal. Masih ada yang pembeli juga, masih ada yang take away. Buat kita dampak sepi ya biasa aja, anggapnya kayak normal aja sih. Awal-awal perasaan ke Rumah Sambi itu tetap dine-in ya di minggu awal itu. Hari ini. Cuman akhir-akhir ini udah mulai take away ya. Kenapa? Ya 2 minggu awal kita masih dine-in, kita belum mengikuti kebijakan dari pemerintah juga. Tapi sekarang kita langsung take away karena Kota Cirebon hitungannya udah punya zona merah sih ya buat penyakit ini, dan kita juga dari Satuan Anak-anak Kopi Cirebon juga sekarang berlakunya buat take away. Kita juga mau nggak mau harus ikutan take away juga, nggak akan dine in lagi sih. Paling dine in paling masih ada dibatasin waktu sih, bisa nongkrong tapi nggak cukup lama waktunya, kita batasin sih. Saran gua sih ya utama sih buat warga Indonesia sih ya, bukan hanya warga Cirebon juga. Jangan terlalu parno ya, jangan terlalu anggap berita dari manapun, jangan dianggap serius dulu, tanya dulu, telusurin dulu berita itu dari mana. Walaupun penyakit ini parah, kuat, ganas, yang penting kita tanggapannya positif aja dulu, jangan terlalu panik, enjoy aja lah, santai. Yang penting kebersihan nomor 1 itu. Sama-sama. Ya teman-teman, thank you udah nonton video ini. Bermakna nggak bermakna, yang penting gue udah nge-share aja beberapa keluhan dari kami.
Tadinya emang gue mau bikin kayak season sebelumnya yang waktu sama Dera dan sama Farah itu, jadi kita mau ngumpul bareng, cuman kan kebetulan karena kita nggak boleh berdekatan, terus ya LDR kali ya, LDR 1 meter lah, jadi kita semaksimal mungkin ngehindarin itu. Jadi kita bikin videonya satu-satu, kita panggilan satu-satu kayak tadi. Thank you juga udah nonton, terus udah ngikutin kami, udah sering order juga di sini. Jangan lupa yang biasa order offline, kita cuman ngadain online doang sekarang. Anjing ada lalat goblok. Cuman ngadain online doang di sini. Jangan lupa jaga kesehatan, cuci tangan cuci tangan, please cuci tangan. Terus mohon juga untuk kalian di rumah aja biar kelar juga penyakit ini. Kasihan buat para entrepreneur, buat para pejuang hidup lah. Sekarang mereka lagi jadi kaum rebahan, ya mungkin kaum rebahan saat ini lagi jadi diapresiasi sama pemerintah. Ya kalian udah di rumah aja dulu deh, di rumah aja dulu, please di rumah aja dulu biar ini kelar. Gue pengen yang namanya lebaran, masih bisa ngerasain lebaran yang bener-bener lebaran kayak tahun-tahun kemarin sebelumnya, bisa sama anak-anak kecil, bisa sama keluarga yang dari luar kota. Tuh sekarang kan ada beberapa kota yang udah nggak boleh, atau beberapa daerah udah nggak boleh keluar kan, di karantina gitu. Ya semoga aja lebih cepat lebih baik lah, biar finansial Indonesia ataupun ekonomi Indonesia, terutama kami juga itu normal lagi. Yang gue harapin mah semoga di momen yang seperti ini, kalau berkepanjangan bisa sampai, ya feeling gue sih sampai 3 bulan ya. Gue mohon jangan ada penjarahan beberapa bulan ke depan. Yang penting mah beras sama lauk pauk sih, itu yang pastinya. Ya udah, intinya terima kasih, thank you udah nonton. Jangan lupa tetap follow Instagram kami Kopi Rumah Sambi. Terima kasih juga udah nge-subscribe, udah nge-like juga video ini. Jangan lupa share ke teman-teman kalian, demi ya mungkin ada saran-saran yang baik dari kami tadi. Thank you. Tetap kalian di rumah aja ya. Kalau kalian lapar, haus, pengen kopi, order online aja. Banyak kok coffee shop yang masih buka, tapi only take away doang, bukan kami aja. Thank you, bye bye. Say